Kita hampir mencapai akhir dari cerita para laki-laki dan perempuan yang pemberani yang telah menjelajahi planet kita, Bumi. Tapi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita. Yang pertama adalah mengenai pembentukan Bumi. Ini terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Apa yang terjadi sebelumnya? Tidak ada yang tahu. Dan setelahnya, ya membutuhkan waktu 10 miliar tahun untuk kumpulan awan dan gas untuk menjadi dingin dan mengeras, lalu membentuk bumi kita. Dan ini terjadi pada temperatur yang sangat tinggi, miliaran derajat. Beberapa miliar tahun setelahnya, kira-kira 10 juta abad, bentuk kehidupan pertama muncul. Kalian bisa bilang permulaan kehidupan, awal mula dari semua bentuk kehidupan. Kau, aku, dan makhluk hidup lainnya, kita semua berasal dari sisa bubuk bintang yang berhasil menjadi sebuah sel yang bereproduksi dengan cara tertentu. Kita saling berhubungan. Atau kau lebih suka menyebutnya, ini adalah rangkaian pertama dari mata rantai yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan manusia. Kita semua bermula dari serpihan debu angkasa. Cukup hebat. Sangat hebat, tapi ini berakhir dengan sangat cepat. Ya, beberapa juta abad berlalu. Kalian dapat melihatnya sendiri, flagellata. Secara perlahan berevolusi menjadi bentuk yang lebih baik, trilobi. Membutuhkan waktu tambahan 4 miliar tahun sebelum ada hewan amfibi yang menapaki daratan. Lichthiostega, yang akhirnya menjadi apa lagi? Para dinosaurus. Mengapa mereka punah? Mungkin sebuah meteor besar menabrak bumi dan menyebabkan musim dingin berkepanjangan. Tidak ada yang tahu dengan pasti, tapi mereka tahu kemunculan mamalia yang pertama. Triconodon, Smimodecte, Pliopithecus, Proconsul, Preaustralopithecus, Australopithecus, Robustus, Homo habilis, Pithecanthropus atau Homo robustus, Sinanthrope, Swanscombe, Neanderthal, Cro-Magnon, dan kita. Dan orang itu kalian pasti yakin sudah tidak sabar untuk meninggalkan tanda pada dunia dan mengisinya dengan hasil kreasi mereka. Pada tahun 0, permulaan dari era manusia. Tapi manusia selalu ingin menjadi lebih maju, mengembangkan diri tanpa batas dan bergerak lebih cepat. Tunggu dulu, stop. Cukup untuk saat ini, kita akan membicarakannya nanti. Tapi manusia selalu mencari kenyamanan yang lebih lagi. Pada awalnya keadaan memang sulit untuknya. Sebagai contoh, aku memasuki sebuah ruangan. Aku yakin bahwa ini sebuah rutinitas. Semua ini, jam, percetakan, listrik, telepon, mesin fax, televisi, komputer, internet, kalian melihatnya setiap hari. Tapi tidaklah seperti ini setiap waktu. Aku akan coba memperlihatkan pada kalian bagaimana para penemu dan inovator membentuk kehidupan kita. Eureka! Eureka! Aku berhasil! Archimedes yang menemukan begitu banyak hal.
Gutenberg, proses percetakannya. Tapi semuanya kembali. Galileo berkata bahwa bumi berputar pada sebuah sumbu dan bukanlah sebagai pusat dari alam semesta. Newton dengan hukum gravitasinya. Oh, Charles Darwin, manusia adalah keturunan langsung dari kera. Thomas Edison, fotografi, bohlam yang bercahaya, gambar yang bergerak. Marconi, komunikasi radio terpanjang yang pertama kali. Ya, dan manusia selalu ingin bergerak lebih jauh, lebih cepat. Tidak. Jangan khawatir. Kita akan membicarakan hal-hal yang modern sebentar lagi. Seperti yang kukatakan, aku sedang menjelaskan cara terbaik bagimu untuk memahami bahwa bumi adalah sebuah planet kecil yang menjadi tempat kita untuk menjelajahi alam di sekitarnya. Kalian masih ingat, kita telah menjelajahi gugusan bintang dan kita juga telah meneliti kehidupan manusia. Semuanya berakhir pada manusia. Kita menemukan adanya jutaan sel yang menyatu, bergabung menjadikan satu kumpulan sel yang rumit dalam alam semesta bernama tubuh manusia. Dan juga kita semua yang ada di sini mendapatkan keuntungan dari semua yang telah menjelajahi dunia semenjak permulaan sejarah manusia. Orang Yunani dengan pinisi berlayar mengarungi Afrika hingga ke daerah kutub. Alexander Agung berlayar hingga ke India. Bangsa Viking dari utara berlayar hingga ke benua Amerika. Marco Polo menjelajah dari Italia hingga ke Cina. Seorang pelaut asal Cina, Cheng He, bertualang hingga ke Afrika. Christopher Columbus dan Pinson bersaudara menemukan Amerika. Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun, manusia telah menjelajahi seluruh planet ini hingga ke seluruh penjuru. James Cook, Stanley dan Livingstone, Hillary dan Tenzing yang berhasil mencapai puncak Mount Everest. Sekarang ini kita telah menguasai bumi. Kita membayangkan dan mengendalikannya. Tapi hasrat manusia yang selalu tidak puas menjadikan kita sebagai perampok terhadap planet yang kecil ini. Diperkirakan bahwa pada beberapa bidang industri, sungai-sungai menanggung 1 ton limbah dari setiap orang setiap harinya. Kalian tahu berapa banyak jumlah polusinya? 1 ton per hari dari setiap orang. Sebuah kenyataan yang menyedihkan, dan apa hasilnya? Penyakit dan kesempatan hidup yang kian berkurang. Tapi siapa yang peduli? Penyebabnya adalah terlalu banyak kepentingan dan kurangnya perhatian. Apa yang akan dilakukan oleh manusia dalam hal ini? Apa? Tapi bukankah ada beberapa yang menyebutkan bahwa saat ini bumi sudah dipenuhi manusia? Mungkin. Tapi apakah artinya kita mempunyai hak penuh untuk membahayakan kehidupan para penduduknya? Aku percaya ini adalah saat yang tepat untuk membicarakan masalah demografi. Sebut saja pada 5 miliar tahun yang lalu, tentu saja tidak ada manusia ketika itu. 15 juta abad setelahnya, muncullah sebuah sel yang disebut amoeba. 30 juta abad setelahnya, lalu muncullah Homo erectus. Mungkin terdapat jutaan jumlahnya. 30 juta tahun setelahnya, muncullah nenek moyang kita, Tuan Cro-Magnon. Terdapat beberapa juta jumlahnya. Paling tidak itulah yang kita perkirakan. Ini hanya menurut beberapa orang. Pada tahun 0 terdapat 250 juta manusia yang hidup di bumi. 15 abad setelahnya meningkat menjadi 500 juta manusia. Populasinya berlipat ganda dalam waktu 1500 tahun. 4 abad berikutnya terdapat 2 miliar. Tapi saat ini jumlahnya telah berlipat ganda. Tahun 1975 sekali lagi menjadi berlipat ganda. Jumlah manusia diperkirakan akan mencapai 8 miliar pada tahun 2010. 16 miliar pada tahun 2045. Oh, 32 miliar pada tahun 2080. 64 miliar pada tahun 2115. 128 miliar pada tahun 2150. Oh, selanjutnya, sebuah perkiraan yang tidak terlalu menyenangkan. Kita harus berubah seiring waktu. Bahkan hari ini, setengah dari populasi dunia, 3 miliar manusia tidak memiliki kecukupan kebutuhan minimum untuk hidup. Beberapa bom atom bisa mengatasi masalah tersebut, iya kan? Kau tidak sepatutnya bergurau seperti itu. Bayangkan penderitaan dan kematian. Kau tidak bermaksud untuk mengatakannya. Aku yakin, itu hanyalah sebuah gurauan yang buruk. Dalam hal tertentu, menggunakan tenaga atom, bahkan untuk tujuan kedamaian telah membawa dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Bukanlah sebuah pemandangan yang indah pemandangan seperti ini. Lupakanlah semua limbah atom. Apa yang kau lakukan untuk mengatasinya? Oh, ini bukan masalah. Kami akan membuangnya ke lautan. Mudah, kita akan menguburnya.
Ya, bagaimana kalau kita buang keluar angkasa? Bukannya itu tidak apa-apa? Mari kita bicara serius. Kita telah mengenal bahwa radioaktif akan bertahan dalam waktu yang lama. Lalu siapa orang ini? Kami ahlinya, ini tugas kami. Kami memahami tugas kami, jangan khawatir. Kami ahlinya. Ya, baiklah. Kita akan menguburkannya dalam-dalam di kulit bumi. Lapisan bumi yang seperti apa? Aha, pada lapisan garam. Seharusnya lapisan tanah liat. Lapisan granit. Lapisan tanah granit. liat. Bisa. Lapisan Harus tanah pada liat. lapisan Jangan garam. koyor. Lapisan Harus tanah seperti liat. ini. Kalian berdua tidak tahu yang kalian Jangan bicarakan. tahu apa-apa. Mereka Kalian tidak tidak mengerti tahu apa yang yang lapisan disebut tanah ahli. liat. Aku tidak mau tahu. Pada kenyataannya tidak ada yang tahu jalan keluar terbaik untuk menyingkirkan limbah atom. Kita mengetahui bahwa limbah atom dapat berdiam tidak aktif selama 150 juta tahun, selama waktu peralihan dinosaurus ke manusia. Apa benar seperti itu? Dia membutuhkan waktu yang sama dengan pemunculan manusia di bumi. Bahkan lebih lama lagi. Ingat apa yang baru saja kukatakan padamu. Kumpulan angka 0 itu membuat kami semakin sulit mengerti. Bagaimana mungkin kami memahami jumlah yang mencapai miliaran? Kau benar, aku akan coba untuk menghapuskannya dan memperjelas. Bayangkan tampilan sebuah jam. Sebut saja 12 jam mewakili 5 miliar tahun. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan bumi. Pada jam 0, dunia terbentuk. 1,5 miliar tahun berikutnya, kita dapat menyaksikan satu sel terbentuk pertama kali. Pada jam, waktunya menunjukkan pukul 3.40. Moluska pertama muncul pada pukul 8. Mendekati pukul 11, pembentukan bumi telah selesai. Dan muncullah para dinosaurus. Pada pukul 11.40, para dinosaurus telah punah. Sekarang sudah saatnya untuk para tikus. Mereka akan membuka jalan lahirnya para manusia. Pukul 11.55 muncullah Australopithecus. Iya, pada 11.59 Cro-Magnon, manusia modern. 10 detik menuju pukul 12 itulah awal mula masa kita sekarang. Dan pada 10 detik terakhir inilah seluruh sejarah umat manusia terkumpul. Karena jam 12 tepat jatuh pada hari ini. Ya, bagaimana pendapatmu? Apa sudah cukup jelas? Jadi evolusi manusia akan berhenti begitu saja? Tentu tidak, kenapa berhenti? Kita telah melalui 10 detik dalam keseluruhan sejarah kita. Manusia masih memiliki 12 jam ke depan. Artinya 5 miliar tahun yang harus dilalui di bumi. Waktu yang panjang untuk merasakan berbagai perubahan. Mungkin dia akan berbentuk seperti ini. Atau mungkin seperti ini. Atau bahkan seperti ini. Aku hanya ingin tahu kenapa dia selalu terjatuh. Dan orang itu, apa yang bisa kita ketahui darinya? Sudah tentu luar angkasa, tetapi manusia akan menjelajahi tubuhnya sendiri sebagai contoh otak manusia. Kita tahu begitu sedikit mengenai hal ini, tetapi otak pastilah memiliki kekuatan tersembunyi. Misteri mengagumkan yang harus dijelajahi sebagai perjalanan yang menakjubkan menuju luar angkasa, menuju galaksi yang baru. Manusia akan selalu menentang dirinya menuju penemuan-penemuan baru. Rasi bintang, miliaran bintang. Tapi apakah terdapat planet yang memiliki keadaan yang sama dengan planet kita? Apakah sudah pernah ada yang menemukannya? Dan apakah di planet tersebut ada kehidupan lain? Mungkinkah kita mengunjungi mereka? Di sana ada orang. Beritahu Ayo, kami, beritahu Maestro. kami. Satu persatu. Planet terakhir yang diketahui sebagai urutan terakhir pada sistem bintang kita, Pluto, ditemukan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi menemukan planet di tata surya yang jauhnya miliaran kali lebih jauh tidak semudah menggulingkan sebuah batang pohon. Kalau begitu belum ada yang menemukan. Ya, sudah ada yang menemukannya. Belum lama ini, dua peneliti dari Swiss, Kelos dan Mayor, sedang mempelajari rasi bintang Pegasus. Coba lihat, pada setiap pergerakan, bola ini menarik tanganku ke satu arah. Begitupun yang lainnya. Sebuah planet berputar tanpa henti terhadap sebuah bintang yang juga melakukan hal yang sama. Setiap kali perputaran, mereka akan saling tarik-menarik. Ia mengalami osilasi. Jadi ada sebuah planet di sekitar gugusan rasi bintang Pegasus. Bintang nomor 51, kita akan mengumumkannya. Apa itu? Apa itu? Tidakkah kau lihat? Aku sedang sibuk.
Bos, ada 2 orang astronom Swiss. Mereka baru saja menemukan sebuah planet di dalam rasi bintang Pegasus. Jaraknya 45 tahun cahaya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Itu tidak mungkin. Tapi mereka berhasil, bos. Aku melihatnya. Lihat sebuah pesan lain. 2 astronom Prancis baru saja menemukan planet lain. Letaknya di dekat rasi bintang Beta Pictoris pada jarak 52 tahun cahaya. 2 planet ditemukan pada saat yang bersamaan dan dengan pengukuran yang sangat baik. Profesor, lihat ini. Ini pasti sebuah planet. Dia berada pada orbit sekitar Gliese, bintang 229. Ini adalah sebuah peristiwa yang mengagumkan. Ingatlah bahwa kita belum pernah menemukan planet dalam waktu yang lama. Lalu ini semua muncul dalam satu waktu. Tapi itu kan sangat jauh. Bagaimana mereka bisa melihatnya? Semua planet itu jaraknya ribuan tahun cahaya. Ya, kau benar. Sangat jauh. Bagaimana kau melihatnya? Marconi. Mari kita kembali ke Marconi. Kau ingat dia? Dan percobaan awalnya dalam hal gelombang radio. Dia mempelajari bagaimana mengirimkan pesan menggunakan gelombang energi magnetik. Terdapat 2 gelombang magnetik di angkasa. Setelah kemunculan komputer, tugas ini menjadi mungkin untuk dilakukan. Indah sekali. Benar kan, John Mukli? 17.000 tabung ada di dalamnya, John Eckert. 6.000 tombol, John. 1.500 transmitter. 50.000 resistor. Apa menurutmu ini berhasil, John? Kita akan mengetahuinya. Apa kita akan mencobanya? Mari kita lakukan. Ini kehormatan untukmu. Tidak, kehormatan ini untukmu, John. Yang ini, John. Tidak, yang di sana, John. Pada akhirnya, komputer telah mengalami berbagai perubahan dan kini membantu kita memahami gelombang. Dan beberapa puluh tahun berikutnya, kita menyaksikan perubahan yang menakjubkan di sekitar kita pada setiap perubahan kehidupan. Perubahan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Satelit yang diletakkan pada orbit gelombang magnetik. Pada jarak 600 km dari permukaan bumi, ini adalah sebuah teleskop Hubble yang mengagumkan. Ini tidak bekerja. Gambarnya sedikit buram. Cerminnya mungkin mengalami kerusakan. Padahal dibutuhkan 10 tahun untuk membuat teleskop ini. Harus segera diperbaiki. Di luar angkasa, tidak mungkin. Sudah diperbaiki, mulai operasi. Kalian telah melihat hasil akhirnya dari semua ini. Penemuan beberapa planet baru. Setelah kita tahu bahwa mereka ada di sana, kita bisa melihatnya. Dan bagaimana kita dapat sampai ke sana? Apa kita akan menumpang hingga sampai ke sana? Kau tidak menyadari seberapa jauhnya mereka. Alpha Centauri, bintang yang terdekat dengan kita, berada pada 4 tahun cahaya. Sekitar 40.000 miliar. Ya, miliaran kilometer. Anak-anak, cukup jauh. Pada 100.000 kilometer per jam. Ini artinya 100.000 km per jam. Cepat sekali. Tapi bayangkan, kalau begitu kau akan berjalan mungkin secara kasar sekitar 40.000 tahun. Apa selama itu? Ini 10 kali lebih dekat dari planet yang mereka temukan di sekitar Pegasus. Tidak mungkin kita akan sampai ke sana. Kenapa kita harus semangat? Bukankah ini hebat? Maksudku kecepatan perkembangan yang kita lihat setiap harinya. Kau telah melihat sendiri penggunaan komputer. Coba kau pikirkan, Alexander Agung yang membutuhkan waktu begitu lama untuk mencapai India. Kalian lihat itu? Apa itu? Itu hanya sebuah bayangan, Alexander. Kita sudah merasa haus dan terlalu lelah, serta kepanasan. Dan bagaimana dengan Christopher Columbus dan Pinson bersaudara? Ya Tuhan, berikan kami sedikit angin. Apa kau mendengarnya, Kapten? Benda apa itu? Itu hanya bayanganmu saja. Aku tidak melihat apapun. Aku tidak mendengar apapun. Dan Magellan dengan Elcano yang terpercaya. Kalau anginnya tetap seperti ini, kita akan bisa mengelilingi dunia dalam waktu 1 tahun. Kita baru saja mengelilingi dunia dalam waktu 1 jam. Tidak buruk.
Kau akan melihat bagaimana peningkatan kemajuan yang terjadi. Bahkan terdapat contoh yang lebih baik. Kalian ingat bagaimana layanan pos pertama kali? Menempuh jarak Belgia ke Austria dalam 3 hari. Mengirim email dari Paris ke Peking. Kirim. Sudah sampai, tidak butuh waktu lama. Tidak berarti tidak membutuhkan waktu sama sekali. Bahkan gelombang elektromagnetik tidak akan pernah melebihi kecepatan cahaya. Kecepatannya mencapai 300.000 km per detik. Sebuah transmisi membutuhkan waktu 10 detik. AE per 10 detik, sekejap. Kenapa tidak dibuat lebih singkat lagi? Tentu saja, pesawat luar angkasa tidak akan dapat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Oh, sejarah manusia memberitahukan kita tidak akan pernah mencapainya. Untuk jarak yang begitu jauh, seperti gugusan nebula dari rasi bintang Orion, sebuah sinar akan membutuhkan 1.500 tahun cahaya untuk mencapai kita. Artinya bahkan pada kecepatan cahaya, kita harus menempuh waktu begitu lama untuk bisa sampai. Ya, mungkin tidak. Lihat balon ini. Kelihatannya rute terpendek dari sini ke sini adalah melalui bagian yang melengkung, setengah lingkaran. Tapi dengan cara ini, jarak mulanya adalah lebih dekat dengan tujuan akhir. Ini seperti sebuah lubang hitam. Semua omongan tadi bikin pusing kepalaku. Sekarang pesawat luar angkasa. Kau ingat pesawat luar angkasa yang terbuat dari antimatter dan dapat bergerak pada kecepatan cahaya 300.000 km per detik, 1 miliar kilometer setiap jamnya. Sebuah pesawat luar angkasa yang terbuat dari tachyon. Tapi ini akan jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tidak akan ada yang sanggup melihatnya. Tapi pesawat yang melaju 300 kali lebih cepat daripada cahaya, kita akan melihat orang-orang menua dalam sekejap. Sama seperti yang lain, kembali ke bintang, kembali ke asal kita. Sebuah pengalaman yang sangat mengagumkan. Tentu, tapi cukup singkat. Mungkin terdapat ide yang lebih baik. Lapor, apa seseorang dapat memastikan sambungan pada sirkuit depanku? Menurut sistemku, aku akan merasakan sakit kepala hari ini. Pegasus 51 ditampilkan. Ya, mungkin suatu hari nanti manusia dengan salah satu pesawat luar angkasa akan bepergian ke planet baru dan menjelajahinya dan memeriksa apakah kita bisa hidup di sana atau jika terdapat seseorang yang sudah hidup di sana. Tapi mereka pastinya akan sangat berbeda dengan kita. Untuk saat ini, kita makhluk bumi hanya memiliki satu planet ini saja, hanya satu, bumi kita, dan sudah waktunya untuk memperlakukannya lebih baik lagi. Butuh waktu 5 miliar tahun bagi bumi, bagi semua kegiatan geologis dan organis untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna, di mana kehidupan dapat terbentuk dan berkembang lalu menghasilkan manusia. Dalam 60 juta tahun, manusia telah menghancurkan keseimbangan itu. Mereka ingin mendapatkan semua dan menciptakan polusi yang mereka harapkan dapat diterima oleh bumi. Kegilaan ini harus dihentikan. Kita harus menetapkan keseimbangan antara keinginan kita dan kelangsungan hidup dari bumi kita. Kita harus mengembalikan keselarasan. Kita akan mampu melakukannya. Kita telah melakukan banyak hal. Suatu hari nanti saat kalian dewasa, ingat kalian harus menyumbangkan karya kalian sendiri untuk menyelamatkan bumi ini. Para penjelajah, ubah dunia untuk manusia terus berjuang.